Halo, salam literasi. Kembali lagi dengan saya Marisa Oktari, mahasiswi Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Bengkulu. Langsung saja, pada kesempatan kali ini aku akan membahas sedikit materi tentang TIK untuk guru bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu fungsi TIK bagi guru bahasa Indonesia. TIK dalam pembelajaran bahasa dapat diaplikasikan ke dalam 4 keterampilan berbahasa yang secara komprehensif dipelajari oleh siswa, yakni menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Komputer dalam bidang pendidikan. Perkembangan pendidikan di era globalisasi menyuguhkan dampak positif dan negatif. Positifnya, pola pengajaran menjadi berbasis teknologi baru seperti internet dan komputer. Akan tetapi, negatifnya, selain memberi informasi, internet memiliki ancaman berupa bertebarannya pornografi, kebencian, kejahatan, hingga berita hoaks. Manfaat dan peran komputer dalam pendidikan. Menurut Robert Taylor, peran komputer dalam pendidikan terbagi menjadi 3, yakni tutor, tool, dan tuti. Sebagai tutor, komputer berperan sebagai pengajar melalui pendekatan pengajaran berbantukan komputer, dan sebagai tool, komputer menjadi alat untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Dan komputer juga digunakan untuk melakukan pengolahan data proses pembelajaran seperti pengolahan data nilai siswa, penjadwalan, beasiswa, hingga sebagainya. Dan yang terakhir, sebagai tuti, komputer berperan sebagai alat yang diajar dan bisa melakukan tanya jawab atau dialog dengan komputer. Pembelajaran dalam jaringan atau online learning. E-learning adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung pengembangan kegiatan belajar mengajar dengan media internet, intranet, atau media jaringan komputer lain. E-learning itu sendiri tersusun dari 2 bagian, yakni E yang merupakan singkatan dari elektronika dan learning yang berarti pembelajaran. Jadi, e-learning berarti pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronika. Pembelajaran terpadu atau blended learning. Blended learning merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari 2 suku kata, yakni blended dan learning. Blended artinya campuran atau kombinasi yang baik. Blended learning ini pada dasarnya merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dan secara virtual. Tujuan dan kategori blended learning: membantu peserta didik untuk berkembang lebih maju di dalam proses belajar, menyediakan peluang yang praktis realistis bagi pengajar dan peserta didik, dan peningkatan penjadwalan fleksibilitas bagi peserta didik dengan menggabungkan aspek terbaik dari tatap muka dan pembelajaran online. Kelebihan dan kekurangan blended learning. Kelebihannya yakni peserta didik leluasa untuk mempelajari materi pembelajaran secara mandiri. Peserta didik dapat melakukan diskusi dengan peserta didik lain atau pengajar di luar jam tatap muka. Kegiatan peserta didik di luar jam tatap muka tetap dapat dikontrol oleh pengajar. Pengajar dapat menambah materi pembelajaran melalui internet, dan pengajar dapat meminta peserta didik untuk membaca materi atau melakukan tes sebelum tatap muka. Kedudukan masing-masing komponen dalam blended learning: 1 face-to-face, 2 e-learning, 3 m-learning. Face-to-face, pelajaran tatap muka adalah kegiatan pembelajaran berupa interaksi langsung antara peserta didik dan pendidik. Pembelajaran ini dimaksudkan untuk memberikan rambu-rambu dalam pelaksanaan pembelajaran serta mendekatkan hubungan emosional antara peserta didik dan pengajar.
E-learning merupakan penyampaian informasi, komunikasi, pendidikan, dan pelatihan secara online. E-learning menyediakan seperangkat alat yang dapat memperkaya nilai belajar secara konvensional. E-learning tidak berarti menggantikan model belajar konvensional di dalam kelas, tetapi memperkuat model belajar tersebut melalui pengayaan konten dan mengembangkan teknologi pendidikan. Kapasitas peserta didik amat bervariasi tergantung pada isi, bentuk, dan cara penyampaiannya. Dan ada karakteristik e-learning. 1. Memanfaatkan jasa teknologi elektronik. 2. Memanfaatkan komputer. 3. Menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri. Dan keempat, memanfaatkan jadwal pelajaran. M-learning ialah pembelajaran di mana pembelajar dapat mengakses materi pembelajaran, arahan, dan aplikasi yang berkaitan dengan pembelajaran kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya saya akan menyinggung sedikit tentang menyunting naskah, pengutipan, dan manajemen referensi atau daftar pustaka. Pertama yakni memeriksa naskah. Menyunting naskah secara sederhana dapat dimaknai sebagai kegiatan pemeriksaan kembali suatu tulisan atau naskah sebelum dipublikasikan. Sebuah naskah dibuat biasanya melalui 3 tahapan, yaitu tahap persiapan, penulisan, dan penyuntingan. Proses penyuntingan naskah yang pertama yaitu membaca secara cermat terlebih dahulu, dan yang kedua diikuti dengan anggapan tidak sekali jadi. Maksudnya sebuah naskah yang baik kecil kemungkinannya sekali jadi. Oleh sebab itu, tugas seorang penyunting adalah memperbaiki hal-hal yang kurang tepat dari sebuah naskah sampai naskah tersebut menjadi lebih baik. Adapun prinsip-prinsip dalam menyunting. Prinsip pertama adalah mengkoreksi terhadap kejernihan naskah yang kita tulis. Prinsip kedua adalah melakukan pengecekan terhadap alur paragraf. Dan yang ketiga, mengecek akurasi informasi dan pernyataan yang terdapat dalam tulisan. Keempat, mengolah kalimat menjadi efektif, hemat, dan ringkas. Dan yang kelima, kata yang, bahwa, adalah, tentang, dan oleh sebaiknya dihindari jika tidak membuat kalimat semakin efektif. Yang keenam, kalimat positif selalu lebih kuat. Ketujuh, diksi atau pilihan kata. Mengapa sih perlu ada penyunting? Kenapa kita harus menyunting? Tentu ada banyak alasan. Salah satunya karena memeriksa tulisan sendiri merupakan pekerjaan yang paling malas dilakukan penulis manapun. Saya kira memang begitulah adanya. Menulis sebuah tulisan sampai tuntas sudah merupakan perjuangan tersendiri. Saat kata terakhir terukir, saat itulah kebahagiaan memuncah. Ada kepuasan yang tak terlukiskan. Dari Anton Kurnia, Keep Your Hand Moving, Panduan Menulis, Mengedit, dan Memolesnya. Jakarta, Terbitan Gramedia tahun 2010. Dalam melakukan penyuntingan naskah atau perbaikan naskah, itu tidak perlu dilakukan secara terburu-buru, tetapi mutlak harus dilakukan. Tidak ada salahnya kalau perbaikan pada tahap ini sudah dicoba difinalkan sehingga pengerjaannya harus cermat dan saksama. Kecermatan mencari kesalahan, kejanggalan, kekakuan, penyimpangan, kemustahilan, dan sejenisnya harus mendasari pelaksanaan revisi ini. Dari Mien Arifai, Pegangan Gaya Penulisan, Penyuntingan dan Penerbitan Karya Ilmiah Indonesia, cetakan kelima, Yogyakarta, Penerbit Gajah Mada University Press, tahun 2005, halaman 79. Nah, teman-teman, itulah tadi sedikit pembahasan mengenai materi TIK untuk guru bahasa Indonesia. Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan kali ini salah satunya adalah bahwa kita tidak bisa menutup diri dari teknologi yang akan terus-menerus mengalami kemajuan dan perkembangan. Tetapi kita bisa memilih dengan cara bijak menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sekarang yang semakin mudah diakses dan dijangkau.